Pencipta Yesus itu siapa, Bang? Oke, saya menjawab berdasarkan Konsili Nisia tahun 325. Ya, Allah dari Allah, terang dari terang, tidak diciptakan tetapi dilahirkan. Jadi tidak ada yang menciptakan Yesus karena Yesus adalah pencipta. Karena dia adalah firman Allah. Sehingga Dwinatur Kristus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Yesus tidak diciptakan tetapi dilahirkan. Dilahirkan dengan diciptakan itu berbeda. Karena dalam Konsili Nisia mengatakan Allah dari Allah, terang dari terang, tidak diciptakan melainkan dilahirkan. Lalu kalau dilahirkan kan sama-sama kayak makhluk biasa, Bang. Abang juga Ya, dilahirkan. Berarti ya, sama dong. Tuhan dengan kita itu sama berarti dong. ya, Derajatnya sama dong. ya. Dia dalam keadaannya sebagai manusia, dia menjadi manusia. Alkitab mencatat di dalam dirinya tidak ada dosa sama sekali. Ya, manusia berdosa, kamu berdosa, saya berdosa. Di dalam Yesus tidak ada dosa sama sekali karena Yesus yang tidak berdosa ingin mengalahkan berdosa. Maut itu harus dikalahkan dengan yang tidak berdosa. Ya, karena orang berdosa tidak bisa menolong orang berdosa. Orang sakit tidak bisa menolong orang sakit. Orang lumpuh tidak bisa menolong orang lumpuh. Begitu pula orang berdosa tidak bisa menolong orang berdosa. Di dalam Yesus tidak ada dosa sama sekali untuk menyelamatkan yang berdosa. Karena yang berdosa tidak bisa menyelamatkan yang berdosa tidak bisa mengkafir yang berdosa. Butuh yang tidak berdosa untuk menyelamatkan yang berdosa. Dialah Yesus Kristus sebagai perantara kita. Ya, jadi kalau kau bilang Yesus itu ciptaan, kita bicara itu natur pertama. Natur kedua, natur pertama sebagai manusia tidak ada dosa sama sekali dalam dirinya. Dalam keadaan sebagai manusia. Natur kedua sebagai natur ilahi. Ya, natur ilahi adalah natur sebagai Allah. Natur ilahinya dia itu adalah firman-Nya Allah yang keluar dari Sang Bapa. Firman Allah adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya, jadi Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Pertanyaan saya ingin membuka pikiran kamu, teman Mas Hasan. Menurut kamu, firman-Nya Allah itu diciptakan atau pencipta? Kalau menurut saya firman Allah itu adalah Al-Quran, Bang. Firman itu adalah omongan, Bang. Saya tanya, firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Firman Allah pencipta atau penciptaan? Itu, Bang. Firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Kholik atau makhluk? Pencipta. Pencipta kan? Firman Allah itu kekal atau tidak kekal? Firman Allah itu, firman Allah itu kekal. Karena kekal itu hanya pencipta. Maka dari itu, Yesus Kristus itu tidak diciptakan karena dia adalah firman Allah. Natur ilahinya sebagai firman Allah, berarti bukan ciptaan tetapi penciptaan karena dia kekal. Firman Alkitab mencatat, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Karena Allah yang transenden itu tidak bisa dilihat rupanya, digejangkau saja tidak bisa. Sehingga sabdanya Allah yang transenden itu menyatakan diri menjadi manusia. Sehingga bisa dilihat, bisa didengar. Dialah sosok satu-satunya sebagai satu pemimpin, yaitu Yesus Kristus itu. Nah, iya. Kalau keyakinan saya itu, Yesus itu sebagai nabi, Bang. Dalam Al-Quran. Sebagai nabi. Dalam Al-Quran. Iya. Lakum dinukum, Bang. Karena saya berpandangan bahwa Yesus dengan Isa itu berbeda. Nah, iya, makanya itu. Ya, jadi gini, informasi Isa Al-Masih di dalam Al-Quran berbeda dengan informasi Yesus Kristus di dalam Alkitab. Makanya saya bilang lakum dinukum. Silakan kamu imani saja Isa Al-Masih kamu yang hanya sebatas nabi, yang tidak disalibkan. Saya imani Yesus Kristus saya yang memberikan Alkitab yang duluan ada daripada Al-Quran, memberikan informasi bahwa Yesus adalah Tuhan dengan perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Makanya kan saya naik di sini, saya pertimbangkan ada benarnya saya ambil jika itu bermanfaat, tapi kalau enggak saya tidak ikutin, Bang. Tapi menurut saya itu Yesus itu dalam kitab saya itu adalah Isa, bilang aja Isa Al-Masih. Iya, Isa Al-Masih. Oke. Jadi gini, Bang, ya. Jadi gini ya. Ketika Anda mengatakan Isa Al-Masih itu adalah nabi, ya, dan Yesus itu berbeda, menjadi persoalan. Pertanyaan saya yang logik ya. Logiknya apa, teman? Logiknya itu adalah kamu lebih percaya informasi tentang Yesus dari orang-orang terdekatnya atau 700 tahun setelah itu?
Saya percaya dalam Al-Qur'an, Bang. Enggak. Al-Quran dengan Alkitab mana duluan ada? Alkitab, Bang. Alkitab. Jarak Al-Quran dengan Alkitab berapa ratus tahun? Kristen dengan Islam berapa ratus tahun? Sekitar 700 paling, Bang. 700 tahun. Sekarang orang yang hidup bersama-sama Yesus sebelum adanya Islam, kamu lebih percaya orang yang hidup yang bersama-sama dengan Yesus sebelum adanya Islam, atau kamu percaya orang memberikan informasi tentang Yesus yang jaraknya udah hampir 700 tahun? Kamu lebih pilih yang mana? Nah, kata abangnya tadi, yang pertama tadi, lakum dinukum. Karena saya sudah percaya dalam Al-Quran, jadi saya ikutin yang itu, Bang. Karena Masalahnya gini, gitu. Bang. Ya, Apakah Isa Al-Masih itu apakah ini pertanyaannya, apakah Isa Al-Masihmu itu termasuk tokoh fiktif atau ada? Benar-benar ada atau tokoh fiktif? dalam ajaran Al-Quran memang ada. Nabi Oke. Isa itu ada. Ketika Isa Al-Masihmu lahir di bawah pohon kurma, ada nggak bentuk arkeologis fakta sejarah bahwa Isa Al-Masihmu itu lahir di pohon kurma? Bukti bahwa Isa Al-Masihmu ada. Nah, kalau data-datanya mungkin saya tidak simpen, Ya. tapi Kamu cari tahu. itu, kamu cari data itu. Kalau ada berarti Isamu ada. Kalau tidak ada, apakah Isamu fiktif? Cari tahu itu. Kalau ada fakta arkeologisnya bahwa Isa Al-Masih itu lahir di pohon kurma, saya masuk Islam juga. Saya ikut kamu. Kamu yang syahadatkan saya.